Kan bener, Irak juara 3. Kan sudah aku bilang teman-teman. Tapi tenang. Nih aku kasih tahu lagi clue-nya teman-teman ya. Indonesia bakal tetap akan ikut di Olimpiade Paris. Oke? Ya. Jadi buat pendukung timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia, percaya deh. Indonesia itu akan tetap ikut Olimpiade Paris. Walaupun Sebentar guys, dia punya thinking tu, pemikiran dia positif ya. Itulah orang Indonesia, walaupun kalah tetapi tetap positif untuk mendukung terus Indonesia ke Olimpiade Paris ya. Itu yang kita mahukan, pendukung atau supporter. Tetapi wajahnya ada kayak wajah Bung Towel guys ada mirip-mirip dikit. Okey, kita lanjut. hari ini kita menelan kekalahan dan tidak berhasil untuk juara 3, tapi percaya deh teman-teman ya, Indonesia itu akan tetap ya. Sekali lagi aku jelaskan, Indonesia akan tetap ikut Olimpiade Paris. Jadi kalian save lagi video ini ya. Jadi buat yang nggak percaya, gimana menurut kalian? Prediksi aku tepat lagi kan? Dan nanti kita lihat di Olimpiade. Luar dugaan timnas kalah dari Irak. Apa gara-gara wasit lagi nih? Kalau menurut gue sih enggak. Sini gue kasih lihat highlight tadi malam beserta penyebab yang kira-kira bikin Indonesia kalah. Sini mari kita cek. Siapa yang nggak kaget? Karena harusnya di atas kertas timnas Indonesia memiliki line up yang lebih baik daripada timnas Irak. Dan faktanya secara permainan juga seperti itu harusnya. Terlihat di babak pertama tuh kita mendominasi sampai akhirnya di menit 18 kita tuh udah bisa ngegolin duluan lewat Ivar Jenner, tendangan dari jarak jauh ini keren banget sih. Ivar kayak berasa puas banget lihat selebrasinya. Sampai meluk supporter itu keren banget sih. Tapi sayangnya di menit 26 Irak bisa nyamain kedudukan dari corner kick. Dan ini kemelut, aduh ribet banget deh pokoknya. Gue gak tahu ini lagi kurang konsentrasi atau mungkin sedikit meremehkan Irak. Yang terlihat sepanjang babak pertama emang gak terlalu berkembang permainannya. Sampai akhirnya mau masuk babak kedua tuh gue optimis banget, ini kayaknya Indonesia bisa menang kok. Tapi ternyata salah guys. Justru tiba-tiba si Irak di babak kedua main lebih rapi, lebih agresif. Dan Indonesia malah kayak berantakan gitu. Cuma Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan yang luar biasa bisa menjaga pertahanan Indonesia. Lari sana sini, pontang-panting sana sini. Ini salah satu momen epic, Nathan nyelamatin gawang kita. Gokil sih sampai pontang-panting jatuh ke dalam gawang kayak gitu. Sip ya ini. Ini dia keren banget menurut gue man of the match semalam. Tapi akhirnya memang kita sempat kecolongan juga di menit 95. Ini di extra time ya. Justin agak sedikit kecolongan, tapi sebenarnya di sisanya dia tuh main bagus banget. Kenapa sih kita nggak bisa bales? Menurut gue pribadi, penyerang kita semalam tuh banyak banget yang kurang tenang. Beda banget sama pemain tengah belakang kita, malahan yang super duper tenang. Di depan banyak banget ngebuang peluang. Dan terlihat ada 1-2 pemain yang kelihatan egois, yang kurang mengedepankan teamwork dan kurang sabar. Lihat. Banyak ngeluarin tendangan spekulasi yang benar-benar spekulasi ini mah. Kelihatan di sini banyak banget dribbling, gocek-gocek, goreng-goreng sana sini, terlalu banyak soloran yang mungkin kalau dioper ini bisa lebih efektif. Ada momen lagi syuting dari jarak yang jauh banget dan hasilnya juga jauh banget. Aduh, bukan Ronaldo ini, tolong. Sampai-sampai juga kayak si Witan tuh ketularan gitu loh. Jadi kayak factory reset kembali ke Witan yang dulu yang suka goreng-goreng. Ini lagi satu lagi nih, ini kayak udah kehilangan tiki-takanya lagi. Padahal kemarin pas lawan Yordania keren banget loh operannya tuh. Maksa banget sumpah dari samping jauh woi. Arhan sampai marah gitu tuh. Sampai ngebayangin si Marcelino ya, tidak kasih uang, kasih ruang untuk dia. Udah sampai masuk ke semifinal aja udah bagus banget. Memecahkan banyak rekor juga. Mudah-mudahan Garuda Muda masih bisa terus berproses, maksimalkan potensi dan perbaiki yang buruk. Terima kasih Garuda Muda, terima kasih Sinta. Udah kalah. Berat ini mah lawan Guinea, mana badannya gede-gede lah gitu kan. Ya udah sih bro, lagian target timnas kan cuma sampai 8 besar doang. Ini udah bagus loh, sampai semifinal. Ya nggak gitu bro, ini kesempatan timnas buat lolos Olimpiade. Lawan Irak itu menurut gua jauh lebih gampang daripada lawan Guinea harusnya. Cuma gara-gara Marcelino tuh tadi kan, gua kesel banget dan nih pemain kenapa sih maruk banget coba. Gocek, mau dia nge-shootnya ke gawang mah. Ke tribun tuh. Ya mungkin Marcelino nggak ngeliat kali kalau ada pemain kosong. Terus ini juga siapa tuh? Namanya si Jerome Pauline ya. Fake tuh gue yakin udah dukung Irak. Aslinya dia dukung Indonesia karena terpaksa aja dia dukung Irak, dihujat tuh sama netizen. Emang tuh anak harusnya nggak usah deh ikut-ikutan bola. Terus ini lagi apa si coach Justin ya. Itu kan dia biasanya nonton sendiri tuh di rumah. Kalau dia nonton sendiri kan biasanya timnas menang. Giliran dia nobar. Mana? Kalah kan timnas. Udah lu nggak usah nyalain kesana kesini. Emang belum waktunya aja tadi menang.
Lagian Benar. timnas Indonesia itu udah luar biasa. Harusnya kita tetap apresiasi lah. Kita doain semoga Setuju. nanti lolos Olimpiade. Benar, Ya udah guys. gini deh, kita buktiin aja. Kalau nanti timnas main lagi, terus si Justin itu nobar gitu ya, itu pasti timnas bakalan kalah. Dosa tau lu. Iya buktinya kalau dia nonton sendiri di rumah lebih banyak menang ya kan Indo. Terus lagi ya itu si Jerome Pauline tuh, sosokan ikut-ikutan bola lagi, biasanya juga nggak pernah ikutan bola, sama pembawa sial tuh dua-duanya. Ya pokoknya gitu deh. Kalau timnas mau menang, udah tuh diem dua orang itu. Yang satu nggak usah nobar, yang satu nggak usah keluar-keluar. Udah diem. Ya udahlah terserah lo dah. Intinya gue mau timnas menang kayak kalah gue tetap hargain lah. Gue nggak nyalain siapapun. Sama Marcelino lagi. Males aja kalau Marok. Soal gue menyanyiakan Olimpiade nih. Tuntas sudah perjuangan timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 Qatar. Setelah di pertandingan tadi, Irak harus ngakui kekalahan Indonesia 2-1. Ya bagi gue sih di pertandingan tadi, Irak menang mujur. Lihat aja statistik pertandingan Indonesia penguasaan bola unggul atas Irak. Skill, teknik permainnya juga antara Irak sama Indonesia ini berimbang. Ya walaupun Indonesia gagal jadi juara 3, seenggaknya Indonesia bisa jadi juara 4. Dan prestasi Indonesia nggak bakal bisa Sudah oke bagi diraih sama saya. tim-tim negara-negara yang langganan juara dunia kayak Argentina, Jerman, Prancis, Brazil. Nggak bakal bisa jadi juara 4 Piala Asia. Ya walaupun kita kalah di pertandingan tadi, tapi peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Kita tinggal ngadepin Guinea dan kita cukup menang aja lawan Guinea. Ya anggap aja tiket Olimpiade Paris buat Indonesia ini masih ketahan di DC Cakung. Tuntas Buat timnas Irak, selamat atas kemenangannya dan memastikan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Buat timnas Indonesia tetap semangat, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan lolos Olimpiade lawan Guinea nanti tanggal 9. Respect sama wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan buat Bang Jerome Pauline nih, kenapa sih lu segala pakai dukung Irak? Menangkan tuh dia. Kemarin lu dukung Indonesia kalah. Sekarang lu dukung Irak, Indonesia masih kalah juga. Mau lu apa sih? Coba kalau lu nggak dukung siapa-siapa, bisa seri tuh bola. Penalti-penaltian sampai gawang rubuh. Udah bener-bener ngitung akar kuadrat, pakai ngikutin bola. Awas ya besok-besok timnas tanding, gue lihat lu masih komentar. Kos-kosan lu yang di Jepang gue masukin macan albino. Payah dah, emaknya Giant. Sarip, Indonesia kalau lawan Irak lu gak mau balas dendam kayak lawan Uzbek kemarin? Aku pengen balas dendam kayak Uzbek kemarin. Masalahnya, kalau Uzbek kan gampang, Kemangga besar banyak, kota banyak gitu. Nah kalau Irak ini gimana nih, infonya gimana? Gak ada aku. Kecuali kalau kita kalah sama Cina nih, cungkok banyak. Ini Irak ini gimana? Info Irak gimana nih? Balas dendamnya, ada saran nggak? Mana guys? Nah, aku nggak tahu. Rusia sih ada. Rusia? Kalau Rusia katanya. Tuh, tar cari link dulu deh. Kalian jalan aja mas. Kalian Nyari-nyari. Iya nyari-nyari. Sarip. POV nonton timnas Indonesia versus Irak. Kok pada lemahnya gini ya mainnya hari ini? Ini gol ya. Ya, mencetak gol kedua di babak extra time. Ya. 9 Mei akan ketemu lagi ya. Shin Tae-yong sangat sedih dan menyayangkan hasil laga saat Indonesia takluk dari Irak di perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Bermain di Stadion Abdullah Qatar Kamis dini hari, Indonesia kalah 1-2 dari Irak. Indonesia sempat unggul lewat gol Ivan, namun Indonesia kemudian dibobol 2 gol oleh Irak. Bagi Irak, kemenangan meloloskan mereka langsung ke putaran final Olimpiade 2024 di Paris. Sementara Indonesia kini harus berjuang lewat jalur playoff melawan tim peringkat 4 Afrika Guinea 9 Mei mendatang. Ini kuat guys. Usai laga, Guinea Shin nih. Tae-yong mengucapkan selamat kepada Irak yang berhasil melaju ke Paris. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku sedih dengan hasil akhir pertandingan. Selamat kepada Irak yang lolos ke Olimpiade. Tentu saja ini sedikit disayangkan terkait hasilnya, sebab kami sudah melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong di konferensi pers usai laga.
Hernando maju mulu kayak caleg gitu. Rafael kurang tajam ya. Ah, itu dia. Hernando maju mulu gitu. Hernando maju mulu kayak caleg gitu. Maksud gue tolong lah. Tapi itu the best banget Nathan hari ini. Rafael kurang tajam ya. Ah, itu dia. Hari ini Rafael tapi tetap oke. Intelligent IQ-nya masih the best. Tapi ya memang balik lagi keberuntungan ya. Sayangnya Komang itu tidak mampu menggolkan dengan kepalanya. Jadi hari ini bukan sebab kau terlalu indah, tapi sebab kau terlalu susah. Itu dia. Irak tadi nggak gampang lawan kita. Ketar-ketir mereka kewalahan. Setiap kali nonton timnas itu kayak lagi nonton Liga Inggris tuh. Semuanya segitiganya, passing-passingannya. Optimis dong, optimis harus itu. Mentalnya udah dijaga nih sekarang. Jadi harus tetap dikembangin. Stop dulu guys, yo masih semangat Bravo olahraga, yo semangat Garuda Muda. Apa ini bang? Tuh kita lihat ya, roadmap cara timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Nah kita udah tahu ya guys ya, udah bukan menang atau kalah lagi, udah jelas kita sudah kalah. Nah sekarang berarti skemanya ada di mana? Ada di sini nih, ya kan? Nah itu nanti tanggal 9 Mei ya kita akan menghadapi Guinea. Ya, jadi di apa namanya gagal lolos Olimpiade Paris kalau kita kalah ya. Nah, jadi satu-satunya kesempatan terakhir yaitu memenangkan Indonesia lawan Guinea ini, ya kan? Kalau kita bisa menang, nah kita bisa lolos Olimpiade. Nah, grup-grupnya nih tuh udah ketahuan ya. Jadi nanti di tanggal 9 Mei ini ada playoff. Nah, kadang-kadang kan biasanya ada yang tandang kandang, kayaknya ini cuma sekali guys. Makanya tanggal 9 Mei nanti kita doakan ya kan, squad akan lebih fit lagi, lebih fighting spiritnya lebih lagi, dan juga kita doakan Indonesia lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya guys. Oke, yuk silakan komen, jangan lupa yang belum follow di share video ini guys ya. Kekuatan Guinea lawan terakhir timnas Indonesia U23 jika kalah dari Irak di pintu Olimpiade 2024. Timnas Guinea U23 merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023. Tim yang kalah dalam duel Indonesia vs Irak akan melawan Guinea dan bakal digelar pada 9 Mei mendatang. Kekuatan Guinea tak bisa dianggap remeh begitu saja. Pasalnya, Guinea memiliki banyak pemain yang saat ini berumput di luar negeri, tepatnya di benua Eropa, dan memperkuat sejumlah klub elit. Sejak awal April itu memiliki 13 pemain yang merumput di Eropa. Dalam ranking FIFA, timnas senior Guinea menempati peringkat 76 dunia. Guinea memiliki ambisi yang tak jauh beda dengan timnas Indonesia soal penampilan di Olimpiade Paris 2024. Kekuatan Guinea. Bro, Irak dulu. Apa? Irak? Saya kok dukung Irak di? Mana jiwa nasionalismu? Orang Indonesia kok dukung Irak? Kamu ini sama saya dan Jeremy Pauline kami ini. Bisa sama Jeremy Pauline saya kamu. Dia bilang mau berak, bukan Irak. Tapi dia dengar, kawannya dengar seperti saya mau Irak. Berak lah. Saya kok dukung Irak, Pak. Mau berak? Kemudian gila. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang. Permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Fight back, fight back. Jadi payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Menyesal seumur hidup kalau satu game lagi lawan Guinea kalah ya. Ayo kita fight back, come on. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, seperti saya bilang di intro, walau bagaimanapun masih ada satu perlawanan lagi untuk Indonesia merebut tempat ke Olimpik di Paris 2024 di Paris nanti, iaitu pada tanggal 9 Mei Indonesia harus bertemu dengan wakil dari Afrika iaitu Guinea. So kita semua terus memberi dukungan penuh dan doa agar Indonesia wakil untuk ASEAN akan melaju ke Olimpik nanti. Saya sebagai tetangga kepada Indonesia akan sentiasa mendukung timnas Indonesia. Kita terus kasih semangat buat timnas Indonesia supaya lolos ke Olimpik Paris 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini.
Semoga kita dapat bertemu di reaction yang akan datang. Bagi anda yang baru bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.